Masa lalu tuh bisa berupa apapun, bisa seberat apapun, tapi yang namanya masa depan itu tergantung bagaimana kita menyikapi masa lalunya. Anak PSK tidak sepenuhnya jadi PSK. Aduh, sedih banget aku mau tweet nang Twitter. Jadi anak wong ke kamar mandi ngelewatin ruangan LC. Si LC lagi video call sama anaknya. Aduh. Mama kerja dulu ya, kamu di sana. Kamu ngaji ya, nurut sama nenek. Cuk, perih banget, Cuk. Iku kayak Anjing, Cuk. Perih banget, Cuk. Oke. Ternyata seburuk apapun masa lalu yang sudah kita lakukan, kesalahan apapun, Tuhan itu memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu masa depan. Untuk menjadi seorang yang sebatang kara, sejauh ini yang aku tahu itu Sun Gokong sama Haji juga sebatang kara. Bahkan lagunya si apal tuh. Bener. Apa intinya mau kamu katakan apa? Nek aku nyanyi Haji nih. Haji anak yang sebatang kara, pergi mencari ibunya di malam yang sangat dingin. Teringat mama. Berarti Haji punya ibu tiri. Karena pertama dia ngomongin ibu, yang kedua manggil mama. Berarti ada sosok pengganti ibu kandungnya. Dan di atasnya Haji ternyata ada tukang bubur. Tukang bubur naik Haji. Ternyata. Kapan niki mari? Nanti ojo apa rabi? Ojo wis tuwek lho. Kator ya diopo ya? Lipsimu lho marekno. Selamat datang di podcast Exit. Kembali lagi di podcast Exit. Parkinson. Masa lalu milik kita. Bersama saya Firza Malaza. Saya Bian Briliante. Kita kembali lagi di episode hari Senin, teman-teman. Podcast yang tidak ramah pasien poli jantung. Karena ngageti dia awali ya. Tak kaplok ngono. Raimu lu. Kenceng aja. Bel. Terima kasih untuk seluruh Ultras Buntu dimanapun berada yang selalu support kita. Bel Kelamben sih Bel. kok iso gak kelambian? Iso lu. Gendeng tapi celana digawe sampai gulu. Terima kasih untuk seluruh Ultras Buntu yang terus mendengarkan kita. Matur nuwun untuk kalian semuanya. Terima kasih luar biasa supportnya. Iya. Ya. Nek gak ono sing ngrungokno buyar iki ket 6 Bener. bulan Sampai iki. ono sing tato. Oh iya. Gini iya. Apa? 420. Enggak iku aku. Apa hubungannya podcast Exit? Saya sedang podcast Exit. Militan sampai podcast Exit tatoe 420. Lah emang gak oleh. Apa, Cuk? Ya kan podcast Exit harusnya. Oh iya, maunya gitu, cuman gak wis gitu. Oh, ngefans sampai aku berarti. Mungkin. Nek 420. Kocak lu, Mas. Ayai. Dan di episode hari Senin, teman-teman, kita Yes. sudah hadir bersama pertanyaan atau cerita dari Ultras Buntu. Dan seperti biasa kita sudah hadir bersama pertanyaan dari Ultras Buntu di seluruh mancanegara. Iya. Mungkin juga dia lagi kerja di luar negeri kan pernah ada tuh, ya kan? Oke, langsung saja Mbak Bella bacakan pertanyaannya. Namun sebelum itu kita mengucapkan selamat hari ulang tahun kemerdekaan Republik Indonesia yang ke-80. Asik banget. Wih. 80 kan? Bener 80. Bro, karena apa kok 80 ini sangat penting? Kenapa? Karena presidennya 08. Iya, Gitu. secara kodenya. Secara kodenya. Iya, iya. Makanya dari logo dan simbolisasi itu this is my year gitu. Oh iya bener. Dan beliau juga usianya kan di 80-an apa ya, nek gak salah Pak Prabowo. Rahasia. Nggak usah rahasia, kan itu aku informasi karek loro umum. tak kaya dokon kabeh. Entek lah nah, bener gak Ber garine. Ngono lho carane gawe jokes. Rahasia kon niku. Pak Prabowo usia lo. Apa? Usia bodoh. 73 kok. Lah iya kurang 7 tahun lah wis 80. Lah iya. Wis gak dadi presiden. Berarti tuwekan Indonesia ya timbang Pak Prabowo ya. Iya. Tak pikir ana tanggal. Arep ngejokes tapi tidak dulu dong. Oke, teman-teman langsung aja Mbak Bella bacakan pertanyaan dari Ultras Buntu. Sajane Bella didele tengah kene iki lho. Iya, Kayak awak dhewe lek nyetir mobil
iki supir iki nade ning kene iki lho. Iya Kan? benar. Iya Bel harus ono Iya. visual ya harus deh. Kene Bel coba lu kene Bel. Kayak arek cilik ngono lho Bel ning tengah. Assalamualaikum Mas Firza, Mas Bian. Waalaikumsalam. Perkenalkan, saya Bira, 23 tahun. Saya ingin berbagi curhatan dan juga meminta saran. Jadi, saya ini anak tunggal yang sudah kehilangan ibu sejak usia 6 tahun. Sejak saat itu, saya diasuh oleh keluarga dari pihak Sejak 6 ibu. tahun, sejak dia usia 6 tahun udah gak punya ibu. Nah, Iya. sejak ibu nggak ada, itu saya diasuh oleh keluarga dari pihak ibu. Sementara ayah tetap bertanggung jawab menafkahi hingga sekarang. Oh, jadi dia tinggalnya sama keluarga ibunya, tapi ayahnya Tetap menafkahi. tetap menafkahi. Cuman Ya. ayahnya jauh, ya Oke. kan? Meskipun ibunya udah meninggal. Ya. Saya mencoba memahami betapa beratnya menjadi ayah saya yang tiba-tiba kehilangan pasangan hidup, lalu harus membesarkan anak seorang diri. Tapi di saat saya berusaha memahami kesedihan beliau, saya justru berpikir sebaliknya. Kalau untuk ayah saja kehilangan istri itu berat, bagaimana dengan saya yang kehilangan di usia 6 tahun? Oke. Kalau bagi ayah saya itu sakit, bukankah aku juga ngerasain yang sama? Jadi kalau bagi ayah itu sakit, bukankah aku juga ngerasa lebih sakit? Tapi kenapa ayah memilih merantau dan meninggalkan aku sendirian? Kenapa tidak tinggal bersama dan menghadapi duka itu bersama-sama dan juga sembuh bersama-sama gitu. Pikiran itu selalu datang tanpa bisa dikendalikan gitu. Saya tidak ingin membenci atau menyalahkan ayah, tetapi lukanya masih ada dan bahkan belum sembuh. Saya bertanya-tanya, Amit yo ngandani tok yo. Iki kan gak ono kondome. Dadi krungu. Ngandani tok ya. Pantesan kok krungu apa iki ono topan Tak ban. pikir asli. Lah iya, nyata cangkemmu, angin cangkem ternyata asik. Lanjut, Cak. saya jadi bertanya-tanya, apakah selama ini saya itu menjadikan ayah sebagai kambing hitam agar saya tidak menyalahkan takdir atau keadaan. Mungkin keadaan yang dia sendirian, gak bisa memvalidasi perasaannya karena ayah yang mungkin sepenanggungan jauh gitu ya. Sekarang saya sedang kuliah S2. Awalnya saya kira setelah lulus saya bisa bebas berkembang dan menjelajah kehidupan. Tapi ternyata harus kembali ke keluarga ibu untuk mengabdi. Maksudnya membalas budi ya. Karena keluarga ibu itu yang membesarkan, membiayai sekolah, dan mengurusnya dia dari kecil gitu. Dia sadar kalau suatu hari itu harus membalas semua kebaikan itu, tapi nggak nyangka kalau harus secepat ini. Mungkin masih ingin mengalami masa bebas dulu gitu ya. Tapi ternyata harus, kalau kerja mungkin ya kayak harus ngasih ke keluarga dari ibunya itu, kayak gitu-gitu. Sebenarnya untuk masalah balas budi ke keluarga ini bukan yang paling berat buat saya gitu. Yang paling membuat sesak itu balik lagi adalah ayah. Sebagai orang tua kandung itu tidak pernah menanyakan rencana hidup saya. Gak pernah nanya cita-cita, gak pernah nanya perasaan, oh bagaimana kamu, apa kabarnya, kayak gitu. Dia mikir, si Kabira ini mikir, oh mungkin ayah punya cara mendidik yang berbeda gitu. Membiarkan saya membuat keputusan agar lebih mandiri dan bertanggung jawab. Tapi di sisi lain saya ingin memiliki ruang untuk berdiskusi dengan beliau. Saya pernah coba untuk berdiskusi. Sisi anak kebira iki, Bel. Anak tunggal. Jelas-jelas saya kehilangan ibu terus ditinggal ya kan anak tunggal. BE Kan padahal ibunya meninggal. dia duwe kakak kan siapa tahu. Lah kan dia ambek keluarga ibu nek Ya. bapaknya rapi ya jelas ado. Iku kan logika. Oke, saya pernah mencoba berbicara sama ayah, tapi gagal karena berakhir menangis semalaman gitu. Akhirnya takut untuk berbicara lagi gitu. Nah, ayah ini saat ini tinggal di provinsi lain bersama istri barunya. Jadi setelah dia berusia 13 tahun, ayahnya akhirnya menikah lagi. Gitu. Dia mikir, oh oke lah, nggak apa-apa, mungkin dengan adanya ibu tiri ini ada sosok perempuan yang bisa saya ajak bicara atau saya bisa deket lagi nih sama ayah gitu. Tapi ternyata salah gitu. Ibu tiri ini belum sepenuhnya bisa menerima saya gitu. Yang bikin dia nangkep seperti itu adalah ketika dia nelpon ayahnya,
Terus yang angkat ibunya ngomong, "Iki lo anakmu nelpon." Anakmu, Mas. Gitu. Loh, Benar. Tapi maksudnya dia yang diharapkan tuh mungkin kayak, "Oh iya, apa kabar?" sebenarnya ungkapan yang biasa. Tapi karena yang yang ibu tiri Iya. jadi kerasa gitu ya. Iya, Betul. Dia bilang Iki lho bahwa Pak, anakmu Pak, ngono. benar, dia bilang terdengarnya biasa aja gitu. Tapi banyak kejadian yang membuat saya merasa ucapan itu adalah tanda beliau belum menganggap saya tuh sebagai anaknya juga gitu. Oke. Bahkan di depan keluarga ibunya si yang cerita ini, itu si ibu tiri tuh pernah bilang bahwa aku loh nggak dinafkahi karena uang ayahnya habis buat anaknya. Gitu. Oke. Padahal faktanya uang jajan dan kebutuhan saya selama ini tuh justru ditanggung oleh nenek dan juga bude saya. Terus kemana uangnya selama ini, Fir? Hah? Mungkin karaoke. Terus lanjut. Hal yang biasa lumrah. Karaoke, nyewa LC biasa. Pijet 5 terapis. Gembuk langsung. Oke, yang lebih menyakitkan itu karena waktu ibu tirinya ngomong saya nggak pernah dinafkahin soalnya uangnya habis buat anaknya gitu. Budenya itu malah minta maaf ya karena udah nyusahin bapaknya gitu. Padahal dia ngerasa, loh kan aku anaknya. Lah aku mau mintain maaf. Kan aku anaknya, harusnya kan itu hakku. Iya. Kayak gitu. Harusnya kan bukan beban. Tapi akhirnya dia jadi mikir, apa ternyata aku selama ini beban ya gitu. Apakah ternyata aku menyusahkan orang-orang di sekitarku ya? Jadi yang mau dia tanyakan itu adalah yang pertama itu adalah bagaimana dia memahami keputusan ayahnya untuk meninggalkan dia dan jauh dari dia gitu ya. Terus gimana caranya dia untuk membuka ruang komunikasi dengan ayahnya tanpa harus berpikir takut gitu. Karena dia kan akhirnya jadi takut gitu ya tadi. Terus dia juga nanya, wajar gak sih kalau dia tuh ngerasa beban dalam keluarga gitu. Terutama karena ucapan ibu tirinya dan juga sikap keluarga terhadap dia gitu. Jadi dia ngerasa bahwa oh aku nih beban gak cuma oleh keluarga ayahku aja, tapi juga beban untuk keluarga ibuku yang selama ini udah nampung aku gitu. Gimana cara dia berdamai dengan itu? Itu aja sih Mas Bi, Mas Fir. Monggo Fir. Jadi Anjay. Kalajapu. Pelawak jadi Kalajapu. Sorry bercanda teman-teman. Dalam sebuah buku yang bernama Mothers and Others Oke. tahun 2009. Iku. Oh, di rumah teman-teman. Awakmu sih ae. Kasih domut aku. Bahwa manusia itu tidak selalu dibesarkan oleh orang tua asuh kandung. Tapi ada istilah yang namanya allo parents atau kerabat. Jadi karena kita dulu bersatu bersama, ya kan? Jadi aku yang ngomong Elza ngono lho. Oke. Jadi misalnya kon kepangan beruang ya gak apa-apa sih ono aku. Masa gak iso arek jaman saiki dipangan beruang masa gak iso Vin? Bisa tapi kan gak ono arek sing bapak-bapak dipangan renang beruang, melawan masa gak ono? arus mencolot terus ditangkep sampai beruang ngono kan gak ono. Ya, hanya untuk menguatkan mental di awal aja bahwa gak apa-apa, kehidupan harus terus berjalan. Kalau misalnya bapakmu kadeli terus ibumu meninggalkan dirimu, kamu masih punya kesempatan untuk mendidik dirimu sebagai orang tua. Oke. You parents ourselves. We parents ourselves, kita mendidik diri. Jam 11 ya. Jam 11 wengi aku mbok tinggal no. Aku masih wes enak kayak kesurupan loh delok ya. Cara diri main mau Firza. aku gak rapi ngomong apa. Wong ngantuk. Raina. Ngantuk itu kan artinya otaknya butuh oksigen. Bener. Aku juga nggak ngerti juga ya bagaimana memaklumi pemikiran seseorang
tanpa adanya sebuah komunikasi gitu. Jadi kayaknya jalan satu-satunya cuman komunikasi tanpa berandai-andai, karena semakin kita berandai-andai biasanya akan ketemu dengan kondisi-kondisi atau situasi kronologi yang semakin negatif yang itu justru membunuh rasa kepercayaan diri kita sendiri. Maka dari itu gimana caranya aku memaklumi keputusan Bapak ya Mas Fir, Mas Bi, sepertinya harus dipaksakan untuk komunikasi gitu, untuk bertanya, meminta waktu berbicara dari hati ke hati. Memang susah dan aku rasa akan cukup susah karena dalam bertumbuhnya usiamu melewati beberapa ulang tahun, kamu tidak ditemani atau tidak kenal dengan sosok bapakmu ini gitu, sehingga ya sama seperti kamu berjumpa dengan pribadi lain, harus berkenalan, penyesuaian, memahami karakter dulu, baru berani untuk berbicara dari hati ke hati. Memang bukan secara mutlak bahwasanya orang tua kita kok ngapain kita malu, gak bisa gitu, karena kalian belum pernah merasakan jauh dari orang tua. Contoh kasus Monica Mentul tuh waktu ketemu bapak di usia berapa tahun, 40 biro ya, tuh. jadi buat pendengar Exit yang belum tahu, ada salah satu narsum kita, MC kondang dan senior namanya Monica Mentul, pernah jadi narsum kita ya. Tapi waktu itu gak cerita tentang bapaknya. Jadi dia ditinggal selama hidupnya, dia gak tahu bapaknya sopo, tapi dia cuma punya clue bahwa FBC itu ada di Banyuwangi kan kira-kira. Sampai suatu saat di story kok ya, diceritakan di story ya, perjalanan dia cari bapaknya itu. Habis itu dia ketemu bapak akhirnya salim pas lebaran, bisa nviril gak salah itu. Benar. Untuk lali-lali. Oke, the point is ketika tak tanya apa masih mbak obrol sampai bapakmu, ya gak ono. Wong aku gak duwe cerita urip gitu. Aku gak punya cerita kebersamaan gitu. Bener, jadi bener. Nggak, aku juga mengerti nggak semudah seperti aku ke bapakku atau Bian ke bapaknya yang selama mungkin ada beberapa tahun di mana dia hidup bersama bapaknya, kenangan itu menjadi obrolannya. Tapi nek bener-bener gak ono ya mek nangis, dan itu menjadi hal yang wajar gitu. Cuman bisa nangis semalaman. Si Monica Mentul juga gitu, waktu tanya cuman isok nangis terus ngerangkul. Ya apa maneh, apa sing perlu tak takokno? Apa takok sehat? Ya iki wonge lagi ngadeg jejeg nang ngarepku. Lagi sehat. Terus apa takok apa maneh, aku gak ono. Ya apa takok ibu? Loh ibu ambek aku gitu-gitu. Jadi memang ini menjadi hal yang sangat mudah. Sepertinya yang perlu dipertanyakan di hati dan pikiranmu adalah apakah benar kamu mau mencari tahu alasan bapakmu atau hanya sekedar pengen deket sama bapak? Tebakanmu apa, Fir? Kok bapaknya merantau? Tebak-tebakan kan gak apa-apa kan? Boleh ngejudge ya. Mungkin ya karena masih belum bisa menerima kehilangan ibu sih. Menurutku ya. Dan semakin melihat si anak ini. Waduh. Tebakanku. Grief coping system lah. Sistem apa ya? Sistem mengatasi kedukaan dalam diri bapaknya itu berhadapan dengan kenyataan bahwa aku kudu menyelamatkan diriku sih iki. Kudu tetep waras iki. Terus akhirnya tebak-tebakan itu skenario yang pertama kan kayak gitu ya. Iya. Gitu. Semakin melihat si anak ini semakin iling sama ibu itu terus. Bisa, mungkin ono kemiripan bisa. Atau mending tak titip nosik ning keluarga, aku tak hunting gitu kan. Iya. Menyelamatkan diriku sendiri dulu dan gitu. Mencari penghasilan. Karena dia tetap bertanggung jawab kan. Gitu. Nah, terus pertanyaan kedua apa? Jadi akan sangat susah ya. Aku tahu akan sangat susah, tapi kuncinya cuma satu, komunikasi. Anjay. Kamu harus berbicara dari hati ke hati sampai kamu mengerti bahwa itu kamu harus hati-hati gitu. Iya dong. Ke bapaknya ini ya. Iya, ke bapaknya itu loh, dari hati ke hati. Pertanyaan kedua apa? Karena dia udah pernah mencoba untuk berkomunikasi tapi masih dipenuhi oleh rasa takut. Iya. Dan nangis. Oke. Itu jawabannya yang tadi. Ya karena ya memang harus dilatih ya, sebuah chemistry itu kan terlatih ya, dari kebersamaan yang terus menerus, dari kedekatan yang secara berulang sehingga membentuk chemistry, membentuk kenyamanan gitu. Jadi ya setidaknya sebelum, kalau memang kamu benar-benar mencari tahu alasannya, ya chemistry ini harus
tabrak dulu itu, ketakutannya harus ditabrak dulu dan dipaksakan untuk berbicara gitu ya. Cuman apakah benar apa yang kamu pertanyakan ini benar-benar akan membuat kamu lega saat kamu mendapatkan jawabannya? Menurutku koyo enggak deh, karena kamu sendiri di posisi sekarang sedang marah nih koyo dengan sedikit kalimatmu tadi bercerita bahwa kenapa bapakku tidak tinggal bersamaku, kita sembuhkan luka ini berdua gitu loh. Iya, Kayak masuk akal itu. masih ada amarah yang tersisa di hatimu, sehingga aku malah sangat takut ketika kamu menanyakan itu ke bapakmu dan bapakmu dengan besar hati menjawab sejujur-jujurnya, itu akan melukai kamu gitu. Jadi ada baiknya mungkin momen sekarang ini lebih baik daripada kamu memaksakan untuk tahu. Menurutku ya. Maksudnya Mas Firza adalah bisa jadi maksudnya Mas Firza adalah bisa jadi ketika kamu tahu kenyataannya pada waktu itu kamu jauh lebih nggak siap. Benar. Gitu. Mending kamu sadarnya sekarang karena lidahmu lebih kuat untuk menahan rasa pahitnya gitu ya maksudnya. Benar. Iya, maksudku itu daripada mencari toh apa yang sebenarnya kamu dapatkan tidak seharusnya kamu merasa kurang kalau kamu tidak ada pembanding. Berarti di momen sekarang kamu punya pembanding, gitu kan? Entah melihat rumah tangga siapa yang lebih baik, bisa dan lebih lancar gitu. Sedangkan kamu tidak menerima itu, sehingga itu menjadi perbandingan bahwa oh hidupku ada yang lebih baik dari hidupku gitu. Bisa. Satu hal yang perlu diterima dulu mungkin adalah memang ya kamu ditakdirkan dan terlahir seperti ini dulu. Itu yang harus diterima dan coba dibiasakan fakta itu meskipun sakit. Aku juga sangat menyadari itu sangat sakit. Tapi jika itu secara ritual terus terjadi secara berulang-ulang, insya Allah rasa sakitnya akan lebih mengecil ketika kamu melakukan penerimaan itu secara konsisten. Bahwasanya oke. Di saat kamu sudah merasa menerima, pasrah dan mengamini itu sebagai bagian dari dirimu, kamu lebih enak untuk menjalani hari ini. Kok nggak ada beban gitu loh. Nah, kayaknya Fir, kayaknya aja ya. Boleh. Kayaknya ada bagian dalam diri kita yang ketika kita gagal dan nggak puas dengan kehidupan, kita akan selalu cari kambing hitam gitu loh. Ya, Iki bisa. selalu sulit nang dia. Iki gara-gara apa ya? Bisa. Paham nggak? Tapi ketika orang itu dalam kehidupannya menang, dia akan ngomong gara-gara aku. Iya. Meskipun aku masa lalu ngene tapi aku isok ngene. Iya. Tapi ketika dia kita anggap ada dua orang ya. Firza yang kalahan, ambek Firza yang menangan. Dua-duanya ditinggal bapak, ambek ibu ngono misalnya, misalnya Bang Bayu misalnya ditinggal. Atau sebatang kara gitu ya. Ketika Firza yang berhasil dan menang dalam kehidupan, dia akan ngomong, aku isok menang iki gara-gara aku sing tatak ya apa maneh iki. Iki lho perintis sebenarnya. Misalnya gitu-gitu ya. Tapi ketika dia kalah dalam kehidupan, bapakku ninggal aku. Iya, ya wajar lah aku kalah. Paham gak? Iya. Nah, aku takut kamu terjebak dalam bias-bias seperti itu. Bahwa ada ketidakpuasan dalam dirimu terhadap kehidupan atau pencapaianmu. Awakmu jadi mikir, gara-gara bapak kayak ini masa laluku ngene. Dan fase itu wajar dan normal, itu terjadi di aku juga. Sama, pernah. Pada akhirnya anjir, ya wis lewat dan ya sudah gitu. Aku tidak ngomong hidupmu jauh lebih ringan daripada hidupku, kita tidak sedang membanding-bandingkan. Cuman manusia itu rapuh, Mbak, Mas. Ya. Mbak ya ini berarti ya. Mbak, sama aku dan kamu dan Firza ini rapuh. Kita sangat cerdas. Otak kita sangat cerdas untuk melindungi kerapuhan itu. Dengan cara apa? Dengan cara misalnya wong sing gak kuatan pasti langsung nodong liane gara-gara iki. Makanya ada konsep soal kambing hitam. Kambing hitam itu kan sebenarnya kata serapan ya. Dulu kan ada budaya di zaman dulu itu pengorbanan gitu. Kambing yang dikorbankan ambek kambing yang tidak dikurbankan dinilai dia akan menggotong dosa dan seluruh kesalahan masyarakat terus dibuang. Gitu, escape
goat namanya, scapegoat itu. Oke. Nah, kita itu punya kerapuhan itu ngono lho. Nggak cukup kuat. Kita tebak-tebakan aja gitu. Jangan sampai ini munculnya terjadi karena kita lagi nggak kuat menghadapi tantangan-tantangan kehidupan sehingga kita balik janji gara-gara iki. Ya, bisa saja terjadi sih. Ketakutan aja sih takutnya. Nah, betul katanya Mas Firza bahwa satu-satunya hal yang bisa kita lakukan saat ini adalah we parents ourselves. Kita mendidik diri kita sendiri untuk berdamai dengan trauma. Salah satu dari sekian banyak faktor trauma itu adalah abandonment atau pembiaran, ditinggalkan, ditelantarkan gitu. Nanti itu ada yang namanya rejection, ada yang namanya betrayal dan lain sebagainya. Itu bikin trauma dan memang apa yang kamu rasakan itu valid Mbak, beneran gitu. Itu bikin orang trauma. Apalagi childhood. Arek di masa usia 6-12 tahun itu lagi lengket-lengketnya itu. Benar. Itu. Sedangkan dia butuh figur ayah yang providing atau menafkahi dan guardian atau menjaga loh, sosok laki-laki yang menjaga, sosok laki-laki yang ngomong bahwa iki oleh, iki gak oleh, ojo ngene, ojo ngono gitu. Dan kamu menjalani itu dengan sendirinya dan bahwa kamu yang sekarang itu dipengaruhi oleh masa lalu. Nah, makanya cari ini Mas Firza kan masa lalu milik kita ya. Anjing langsung kali si peok ngene. Iya. Dan di sisi lain juga yang perlu ditanyai adalah sepertinya hatimu deh gitu. Kenapa hatimu tetap terus mencari alasan bapakmu meninggalkan kamu gitu. Sedangkan secara aspek yang lain tidak ada yang kurang loh dari tidak idealnya rumah tanggamu. Finansial dijagani, pola didik juga dikasih dan segala macam. Kamu tidak seapes itu dalam menjalani hidup gitu loh. Maka ketika kamu mencari pertanyaan itu, apakah bukan itu kamu sedang mencari rasa sakitmu sendiri? Menurutku seperti itu ya. Jadi ada baiknya untuk tidak menanyakan kenapa alasan bapak, tapi menerima ya sudah, kalau kondisinya seperti ini, aku akan berjalan maju dengan masa lalu yang memang aku sudah menerima kemarin gitu. Jadi kamu bisa mempunyai semangat yang sama seperti orang pada umumnya karena kamu tidak merasa dihantui dan tidak merasa lebih minus dari orang-orang lain karena masa lalumu. Masa lalu itu bisa berupa apapun, bisa seberat apapun, tapi yang namanya masa depan itu tergantung bagaimana kita menyikapi masa lalunya. Masa lalu tidak akan mutlak mempengaruhi masa depan, aku yakin. Anak PSK tidak sepenuhnya jadi PSK. Banyak LC? dong. Anak LC nggak sepenuhnya jadi LC. Ada orang aduh sedih banget aku mau tweet nang Twitter. Ada LC, jadi anak wong ke kamar mandi ngelewatin ruangan LC. Si LC lagi video call sama anaknya. Ancur. Mama kerja dulu ya, kamu di sana nurut sama nenek. nenek. Sing iki sapa? Mbok anak wong ngono terus ngaji ya. Kamu ngaji ya, nurut sama nenek. Cuk, perih banget, Cuk. Anjing, Cuk, perih banget, Cuk. Oke. Jadi ternyata seburuk apapun masa lalu yang sudah kita lakukan, kesalahan apapun, Tuhan itu memberikan kenikmatan kepada kita, yaitu masa depan. Seburuk atau sesalah apapun kita di masa lalu, Tuhan tuh masih sayang dengan kita dengan memberikan kita wadah untuk masa depan. Gimana mau kamu lukis gimana? Kenapa itu menjadi trauma dan nancep di otak? Mungkin secara mekanisme otak kita yang sangat canggih ini agar menjadi alarm, agar kita tidak berpola kepada keburukan tersebut gitu. Makanya selagi kamu masih punya nafas untuk pagi melihat matahari terbit, berarti kamu masih belum terbelenggu oleh masa lalu. Kamu masih bisa keluar dan menciptakan masa depanmu gitu. Tugasmu adalah tidak terus-terusan merasa sakit di masa lalu, karena itu sesungguhnya sudah usai. Kalau itu tetap menjadi trauma, coba sikapi, oke, ini biarkan menjadi alarm hidupku gitu, agar aku tidak mengulangi hal yang sama, tidak dialami oleh keturunanku dan lain sebagainya. Aku rasa sih seperti itu ya. Karena tidak akan ada bisa orang yang menguatkan kamu kecuali kamu sendiri. So, jangan nyari penyakitmu. Kalau dari aku. Kalau dari Mas Bian mungkin ada tambahan? Ya.
masa lalunya kan cukup berat dan menantang ya untuk menjadi seorang yang sebatang kara. Sejauh ini yang aku tahu itu Sun Gokong sama Haji. Gohan sama Goku Sun Goku. Haji juga sebatang kara. Bahkan lagunya si apal tuh. Bener. Apa intinya mau kamu katakan apa? Nek aku nyanyi Haji nih. Haji anak yang sebatang kara pergi mencari ibunya di malam yang sangat dingin teringat mama. Berarti Haji punya ibu tiri. Dan di atas karena pertama dia ngomongin ibu, yang kedua manggil mama, berarti ada sosok pengganti ibu kandungnya. Dan di atasnya Haji ternyata ada tukang bubur. Tukang bubur naik Haji. Ternyata lebah besar Haji. Ternyata lo ya. Iya. Oke. Tambahan ya Mbak bahwa tantangan urip bahwa aku harus kuat itu hadir ke hidupmu lebih dulu dibandingkan kami ini gitu. Bahwa kamu punya figur ayah tapi tidak hadir itu adalah privilege untuk orang sepertimu, memaksamu menjadi manusia yang harus confidence, harus independen. Ada sebuah cerita. Seorang yatim piatu dari tanah enggak. Konflik? Enggak. Jawa Barat sih. Oke. Jawa Barat. Kawan yang pernah dibahas di sini tapi belum juga ngobrol sama kita. Oke. Gitu. Dari dulu dia hidup melakukan apapun, ditawari kerja apapun, pernah tak tawari kerja dan bisnis ya, aku hanya menghubungkan gitu. Di luar negeri tapi gitu. Kamu mau nggak tak kenalin temanku? Si perempuan ini pinter bisnis ya, Fir. Oke. Gitu. Dia dari Jawa Barat lah gitu. Oke. Pinter bisnis tapi kemudian suatu saat itu bangkrut karena Covid. Oke. Karena kon pinter bisnis tak kenal no tak konco kuning luar negeri gitu. Mau nggak? Terus dia bilang nggak mau gitu. Kenapa? Karena aku harus hidupin adik-adikku. Adik-adikmu banyak banget mas. Adik-adikku ning panti asuhan. Oh. Jadi dia dari kecil itu hidup di panti asuhan dan dia berjanji keluar merantau untuk bekerja dan bisnis. Iku untuk menghidupi adik-adiknya yang di panti asuhan. Lah aku ning luar negeri ya apa? Mereka itu butuh kehadiranku gitu. Nah, satu hal yang bisa membuat orang itu jauh lebih kuat adalah ketika kamu tahu fakta bahwa banyak orang yang bergantung ke kamu. Itu akan membantumu menyadarkan diri bahwa oh ya cok, aku gak iso berada di titik yang lemah. Aku harus paham bahwa orang itu bergantung kepada aku. Ya, orang itu butuh figurku sebagai manusia yang bisa gak cuman provide financially tapi emotionally. Yeah. Itu. Ditambah juga kamu sudah dari kecil punya pengalaman bahwasanya bagaimana kamu tidak bersama dengan kamu tidak merasakan manfaat orang lain di hidupmu gitu. Entah itu ibu yang udah dipanggil atau bapak yang memilih pergi. So kamu sudah tahu rasa sakitnya. Jadi kayaknya sekarang fokuslah bagaimana kamu bermanfaat untuk sekitarmu. Aku sangat setuju dengan Bian ya. Karena sepertinya itu salah satu pintu untuk kamu mencari sebuah makna dalam kehidupan ya. Gitu yang sering aku bilang juga bahwa kehidupan tanpa makna itu kosong. Kita hanya akan menyalahkan kemarin. Tapi ketika kita menemukan makna, kita jadi tertarik dengan cerita besok apa yang terjadi gitu. Sepertinya itu sih yang perlu bisa kita bagi ya. Karena biar bagaimanapun kamu adalah pemeran penting dalam kehidupanmu. Jadi tidak akan ada suara yang mempunyai kuasa melebihi keputusanmu. Jadi saya mohon bijaklah dalam berpikir dan meletakkan mindset. Aku tahu ini berat tapi seharusnya kamu sudah didesain Tuhan untuk menyikapi ini. Tambahan, aku yakin pasti orang ini
punya privilege dan dibentuk oleh lingkungan menjadi pribadi yang sangat independen gitu, sensitivity-nya bagus, empatinya bagus, bakat untuk sejahtera di dunia itu juga lebih tinggi gitu. Karena apa, Fir? Karena diuji lebih dulu. Iya. Gitu. Aku akan merekrut orang-orang secara korporasi ya. Orang-orang pada waktu wawancara sing kecil susah, Cuk. Iya. Gitu. Judgementku adalah ketika nggak cuman lewat satu layer ini aja ya, ada banyak layer tes. Psikotes lah, ada wawancara 1, wawancara 2. Tapi ketika lolos semua, terus kemudian aku lihat orang ini berasal dari keluarga dan situasi hidup yang sulit di awal hidupnya. Aku yakin wong iki tough, Cuk. Iya. Karena dapat ujian since beginning, sejak awal, since the beginning. Gitu. Ya itu privilege-nya, sehingga aku yakin bahwa dari perjalanan dan pelajaran hidupmu, kamu lebih matang dalam menghadapi masalah-masalah hidup selanjutnya. Oke. Oh, gitu. Ya wis lah. Semoga cuman itu yang bisa kami bagi. Semoga bermanfaat untuk mbaknya yang lagi galau, dan kalau bisa segera cari energi dari pribadi lain ya, entah itu pacar, belum atau punya pasangan, sahabat atau siapa yang bisa membuat let's say mungkin kamu curhat tuh didengarkan, kamu jadi merasa oh aku ternyata masih penting sebagai manusia, atau kamu mendengarkan temanmu curhat kayak oh aku bisa menciptakan kenyamanan untuk orang lain, maka mungkin itu langkah kecil untuk kamu mencari makna. Ya wis lah. Boleh. Semoga sehat selalu untuk mbaknya di sana. Siap. Terima kasih Mbak sudah curhat dan ngobrol sama kita. Ya, kita besar harapan kami untuk kamu lebih baik di setiap bangun pagimu. Anjay. Terima kasih teman-teman semuanya, tetap di podcast Exit. Masa lalu milik kita.